Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang berbahagia, jumpa lagi bersama Ibu di dalam mata pelajaran TIK untuk kelas 7. Bagaimana anak-anakku semua? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Ya, jangan lupa siapkan alat-alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anakku semua, untuk minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang data-data yang ada di dalam Microsoft Excel. Mari kita belajar bersama-sama ya. Kita simak PowerPoint-nya. Baik anak-anakku, untuk materi kali ini adalah mengenal data angka pada Microsoft Excel. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan tipe data pada Microsoft Excel. 2. Menuliskan rumus pada Microsoft Excel. 3. Mengetahui operator matematika pada Microsoft Excel. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anakku sekalian, gambar software apakah itu? Apakah sudah ada yang tahu? Nah, itu adalah gambar salah satu software pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Yang kita pelajari hari ini adalah beberapa data yang ada di dalam Microsoft Excel. Data itu apa sih? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data bisa berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, ataupun citra. Nah, anak-anakku sekalian, tipe data dalam Microsoft Excel itu ada 3. Yang pertama adalah data angka. Apa sih data angka itu? Data angka adalah data pada sel Excel yang karakter penyusunan utamanya berupa nilai angka 0 sampai 9. Sudah jelas ya? Yang kedua adalah data teks. Data teks yaitu data label atau teks pada Excel yang biasanya tersusun dari kumpulan karakter huruf A sampai Z, angka 09, atau karakter simbol ada tanda seru, tanda tanya, dolar, pagar, dan lain sebagainya. Nah, di sini selain angka 0,9 sampai 9 itu adalah merupakan data teks. Yang ketiga adalah data waktu. Data waktu ini adalah data yang persis atau mirip dengan format tanggal dan atau waktu. Jadi di sini yang merupakan penunjuk misalnya tanggal ataupun menunjukkan jam atau waktu. Nah, untuk materi yang kedua adalah menuliskan rumus dalam Microsoft Excel. Kalian tahu sendiri ya, Microsoft Excel itu adalah digunakan untuk salah satunya melakukan perhitungan aritmatika. Yang berarti di sini adalah penggunaan rumus. Nah, untuk kalian ketahui, di sini ada yang harus digaris besarkan, yaitu setiap penulisan rumus pada sel Excel harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya, sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 dikalikan 4. Maka pada sel nanti akan muncul hasilnya, yaitu nilai 14. Jadi, yang harus perlu kalian ingat, setiap kalian ingin menuliskan rumus dalam Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Baiklah, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, operator matematika yang sering digunakan
dalam rumus Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda minus atau sering digunakan untuk pengurangan, operatornya adalah seperti biasa, tanda strip. Yang kedua, untuk persen, itu tandanya adalah sama, persen. Nah, sedangkan untuk perpangkatan, itu kita gunakan tanda seperti ini, seperti huruf V terbalik. Selanjutnya untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang. Untuk pembagian kita gunakan tanda seperti tanda slash atau ya. Penjumlahan seperti biasa kita gunakan tanda plus. Pengurangan sama tanda strip. Nah, sekarang ada beberapa cara dalam menuliskan rumus pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah menulis dengan mengetikkan angkanya secara langsung. Yang pertama, letakkan penunjuk sel pada tempat hasil rumus yang akan ditampilkan. Yang kedua, pada formula bar, ketikkan sama dengan, lalu tulis angkanya, kemudian tekan enter. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pemaparan sebagai berikut ini. Untuk menuliskan rumus dengan cara pertama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Misalnya, kita punya data A sebagai berikut, dan data B adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah nantinya hasil penjumlahan dari data A dan data B. Kita ketikkan di sini, itu ketikkan tanda sama dengan. Kemudian kita ketikkan angka yang akan dijumlahkan. Ketikkan angka 20, kemudian plus, kemudian ketikkan 30, baru kita tekan enter. Nah, hasilnya 50. Kemudian cara yang di bawahnya itu sama. Ketikkan sama dengan, kemudian ketikkan angka 40 plus 60, kemudian tekan tombol enter. Yang ketiga itu juga sama dengan 50 ditambah 100, kemudian kita enter. Nah, ini dia cara menuliskan rumus untuk menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama ini efektif dilakukan bila mana data yang kita jumlahkan itu adalah sedikit. Nah, untuk cara yang kedua adalah menulis rumus dengan menggunakan alamat sel. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan penunjuk sel pada tempat hasil rumus yang akan ditampilkan. Kedua, pada formula bar, ketikkan sama dengan, lalu ketikkan alamat sel, kemudian tekan tombol enter. Kita simak contoh sebagai berikut. Cara yang kedua adalah dengan mengetikkan alamat sel data yang akan dijumlahkan. Alamat sel itu apa? Alamat sel adalah tempat di mana sel itu berada. Misalnya, di sini kita akan menjumlahkan angka 20 sama 30. Nah, angka 20 ini terletak di sel mana? Angka 20 ini terletak di sel A2. Maka nanti kita ketikkan sama dengan, ketikkan A2, kemudian ditambah 30-nya ini terletak di sel mana? 30 terletak di sel B2. Kita ketikkan B2. Kemudian baru kita tekan enter. Hasilnya 50. Dan untuk yang kedua, kita ketikkan sama dengan alamat sel 40 ada di mana? Ada di sel A3. Kita ketikkan A3, kemudian jumlah angka 60 terletak di sel mana?
Angka 60 terletak di sel B3. Kita ketikkan B3. Kemudian kita tekan enter. Yang ketiga, kita ketikkan sama dengan ketikkan alamat sel angka 50 itu ada di A4. Kemudian di jumlah ditambah ketikkan alamat sel angka 100. Ada di mana? Ada di B4. Kemudian tekan enter. Nah, anak-anakku sekalian, cara yang kedua ini adalah dengan mengetikkan alamat sel di mana data itu berada. Jadi kalian harus teliti mengetikkan alamat sel data tersebut. Cara yang kedua ini efektif dilakukan bila mana datanya itu sering berubah-ubah. Paham ya? Untuk yang ketiga yaitu menulis rumus dengan bantuan mouse. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan penunjuk sel pada tempat hasil rumus yang akan ditampilkan. Kemudian, untuk langkah yang kedua, ketikkan sama dengan, kemudian pilih dan klik sel C4 atau klik sel tempat data itu berada. Kemudian, yang C ketikkan penjumlahan, kemudian pilih dan klik sel C5, kemudian tekan tombol enter. Nah, kita simak contohnya. Baiklah anak-anakku, cara yang ketiga dengan bantuan mouse. Langkah-langkahnya, jika kalian ingin menjumlahkan nilai 20 dan 30, maka kita ketikkan sama dengan di sini. Kita ketikkan sama dengan, kemudian kita klik angka 20-nya di mana? Nah, angka 20-nya di sini kan? Nah, kita klik, kemudian kita ketikkan tambah, kemudian kita klik di mana angka 30 itu berada. Klik, kemudian kita tekan enter. Untuk yang selanjutnya, caranya sama dengan kita klik angka 40, kemudian ketikkan plus, kita klik angka 60, kemudian enter. Yang ketiga, sama dengan klik angka 50, ketikkan tambah, kemudian diklik angka 100, kemudian kita tekan enter. Nah, lebih mudah yang mana? Kalau ibu lebih mudah dengan cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini sangat dianjurkan. Karena apa? Karena cara yang ketiga ini meminimalisir kesalahan ketika mengetikkan alamat sel. Sudah paham ya sampai di sini? Nah, itu tadi anak-anakku sekalian, data-data yang ada di dalam Microsoft Excel. Data apa saja? Ya, ada data angka, data teks, dan data waktu. Demikian yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menangkap materi yang sudah kita pelajari kali ini. Terima kasih untuk pendalaman materi. Silakan kalian kerjakan latihan soal pada modul. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.